Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita akan lihat dan tengok pernyataan dari Prabowo Subianto yang mengatakan pemimpin Indonesia banyak omdo, banyak omong doang. Persoalannya adalah siapa yang dia tuju. Karena kita tahu bahwa pemimpin puncak tertinggi kita adalah Presiden Joko Widodo. Sementara Anies Baswedan tidak lagi berkuasa. Kok masih dicari-cari juga? Ganjar Pranowo, ini mungkin Ganjar Pranowo kita tidak tahu. Tapi baiknya coba kita bacakan dan nanti kita ulas. Kenapa kemudian bicara soal pemimpin omdoh ini? Oke, nyindir siapa ya? Ganjar atau Anies ya? Atau siapa nanti? Oke, coba kita lihat ya beritanya. Ya, dari tv1news.com. Prabowo sindir tokoh Indonesia banyak omdo, pintar ngomong doang, cuma banyak janji. Siapa? Bakal Capres Prabowo Subianto sindir tokoh Indonesia yang menurutnya hanya pintar ngomong doang alias omdo. Sindiran itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dan halal bihalal dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ia mengatakan bahwa banyak tokoh di Indonesia yang hanya memberikan janji palsu yang ujungnya tidak ditepati. Kita berbuat nggak usah muluk-muluk, nggak usah banyak janji, berbuat sederhana, jangan banyak, ujar Prabowo. Kalau kata orang timur bilang tokoh Indonesia ini banyak omong-omong, omong doang, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama Prabowo juga menyebut tentang program Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI. Program yang dimaksud ialah membersihkan 100.000 masjid. Karena itu Prabowo pun berharap target tersebut diganti oleh pimpinan BKPRMI. Dia menargetkan adanya 20 masjid per hari yang dibersihkan BKPRMI. Luar biasa ya. Dananya dari mana? Dananya dari sumbangan ya. Makanya saya bilang gak usah ribuan, bersihkan saja sehari 20 masjid sudah luar biasa. Tapi kalau bisa berarti ini punya manfaat bagi umat Islam jelasnya. Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengungkap banyak belajar dari pertemuan tersebut. Terlebih Prabowo juga bertemu dengan Sultan yang di Pertuan Negara Malaka Malaysia, Tun Sri Setia HM Ali Rustam. Oke, dan di sini survei LSI Denny JA luar biasa ya. Kalau survei LSI Denny JA, Prabowo capres pertama yang lolos putaran kedua. Oke, Allahu Akbar ya. Oke, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA periode 3-14 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo sebagai bakal capres menempati posisi teratas dan mengungguli Ganjar Pranowo. Di bulan Mei 2023 elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,9%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar 31,9% dan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan 20,8%, kata peneliti Denny JA Aji Alfarabi. Aji menyebutkan 4 alasan yang membuat elektabilitas Prabowo berhasil mengalahkan Ganjar dan Anies. Pertama, mayoritas responden menginginkan sosok dengan kepemimpinan kuat sehingga mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dari ketiga nama bakal capres, Prabowo lebih kuat asosiasinya sebagai sosok pemimpin kuat yang mampu menumbuhkan ekonomi. Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang tegas, kuat, serta fasih dalam merangkul aneka pihak. Kedua, elektabilitas Prabowo juga semakin meningkat karena sejumlah pendukung Ganjar berpindah memilih Prabowo karena dianggap lebih berkarakter nasionalis. Selanjutnya, posisi Prabowo sebagai menteri berhasil memperkuat citranya sebagai capres yang mampu mengelola pemerintahan.
Keempat, Prabowo dinilai menjadi tokoh sentral yang banyak diterima oleh berbagai spektrum politik, kata Aji. Oke, survei dilakukan melalui tatap muka dengan menggunakan kuesioner 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan ambang batas kesalahan survei tersebut sebesar 2,9%. Margin of error-nya ya. Selain menerapkan metode kuantitatif, LSI dan IJA di dalam surveinya juga memperkaya informasi dan analisis dengan menetapkan metode kualitatif seperti analisis media, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpimpin maksudnya ya. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, pendaftaran bakal capres mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, pasangan calon presiden wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki minimal 115 kursi. Selain pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu dengan total perolehan suara sah 34.992.703 suara. Jadi makin baca survei makin pusing kita ya. Ya, kalau Carta Politika SMRC yang menang Ganjar. Nah, LSI yang menang Prabowo kayaknya. Bagaimana dengan indikator politik? Bagaimana dengan siapa lagi? Kodari tidak lagi buat survei sepertinya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya ya? Oke. Tapi soal Omdo itu ya, pertanyaannya adalah dia mau menyindir siapa? Apakah dia menyindir Anies Baswedan atau menyindir siapa? Karena kalau menyindir Anies Baswedan ya tidak tepat lagi karena Anies kan bukan pemimpin, bukan pejabat. Kecuali kalau dia mengatakan tokoh ya. Kan harus dikaitkan dengan jabatannya. Kalau Anies sekarang ya dia hanya bisa ngomong. Kan dia bukan lagi pejabat publik yang memiliki kekuasaan. Yang punya kekuasaan Ganjar. Ganjar Omdo enggak. Apa achievementnya, apa prestasinya. Kalau Anies ada prestasinya di DKI kan bisa di-track, bisa dilihat begitu. Walaupun saya mengatakan agak berbeda Jawa Tengah dengan DKI. Kita juga harus adil. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu ya tidak otonomi penuh mengelola kabupaten kotanya. Kabupaten kota punya otonomi sendiri-sendiri. Sementara DKI dengan anggaran dia powerful sendiri ya. Karena itu lebih banyak catatan prestasi Anies dibandingkan Ganjar. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai keberhasilan ya memang harus jelas indikatornya apa. Apakah seorang Anies misalnya cuma Omdo saja? Omdo itu begini, janji kampanye lalu dikaitkan dengan realisasi. Kalau misalnya kecil sekali gapnya, itu nggak Omdo namanya. Omdo itu kalau misalnya realisasinya kagak ada. Tapi kalau menggembar-gemborkan keberhasilan ya bukan Omdo dong ya. Itu adalah campaign. Nah, pertanyaan kembali kepada Prabowo Subianto. Prabowo prestasinya apa? Kan orang juga bertanya, sebagai Menteri Pertahanan selama 4 tahun terakhir itu prestasinya apa? Masa prestasinya cuma menekan korupsi di Kementerian Pertahanan? Kan mandatnya bukan memberantas korupsi. Kalau memberantas korupsi sih hal yang mudah sekali. Ada komitmen sedikit selesai itu pemberantasan korupsi. Kalau kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian. Tapi yang jelas adalah apa ukuran keberhasilan dari seorang Menteri Pertahanan. Nah, itu yang susah saya terus terang saja. Kenapa? Karena pertahanan itu produk jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita nggak makan pelor sehari-hari. Kita nggak makan pesawat-pesawat tempur sehari-hari. Jadi itu kalau kita bicara desain pertahanan misalnya, ya itu adalah soal desain yang jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi kita juga bingung kalau mau menunjukkan apa sesungguhnya keberhasilan
Prabowo sehingga menganggap dirinya tidak omdo, begitu. Apa keberhasilan Anies dan apa keberhasilan Ganjar? Karena yang saya pernah lihat baik video maupun statementnya adalah track record Anies Baswedan dalam membangun Jakarta. Ya, mulai dari macam-macam lah, mulai dari JIS, kemudian jalan, LRT dan lain sebagainya. Kalau Prabowo Subianto yang selalu saya dengar adalah berhasil menekan korupsi. Itu saja. Nah, kita tidak tahu apakah korupsi tersebut kemudian berpindah kepada klik kekuasaannya, we don't know exactly. Kalau Ganjar justru beritanya berita miring semua. Provinsi dengan UMP terendah, kemudian dengan kemiskinan yang paling tinggi termasuk provinsi yang paling miskin dan lain sebagainya. Kita tidak tahu yang omdo itu siapa ya. Apakah dia menyindir Presiden Jokowi yang dalam persepsi orang adalah justru the king of waktu itu banyak bohongnya misalnya, darurat kebohongan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ditujukan kepada siapa sindiran Prabowo Subianto itu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan calon presiden atau presiden yang terbaik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.